Saya percaya bahwa semuanya itu berkaitan sih. Jadi suatu ilmu atau kayak orang dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Kayak ilmu juga sebenarnya saling saling bersinggungan gitu. Apalagi di kedokteran tuh sebenarnya menyinggung banyak hal, menyinggung banyak banyak sisi gitu. Jadi dari sosial ada, kemudian dari etika, filosofi jelas, sains, biologi itu dan sosial sosial tuh sangat sosial kita karena kan ketemu langsung sama pasien. Betul, justru malah kayak apa ya kayak wadahnya justru di situ kayak semua ada terus kita langsung praktek nyata ke orangnya gitu. Saya udah beberapa kali ikut pameran. Nah, karya yang biasanya saya tampilkan itu nggak jauh dengan apa yang saya kerjakan sebenarnya sebagai dokter umum. Uh, di mana sebenarnya karya-karya yang saya bikin itu dari pasien atau suatu keadaan yang saya temui sehari-hari dari profesi saya. Gitu. Dari situ baru ya maksudnya saya melakukan riset dan ngobrol dengan banyak orang sehingga akhirnya menjadi suatu karya. Biasanya seperti itu untuk mulai membuat karyanya. Sebenarnya tuh kalau saya berkarya itu biasanya ada dasar teorinya dulu mungkin ya. Dari dasar teori yang kayak tentang nyeri atau mikrobiom misalnya. uh, Sebenarnya gap antara seni sains dan mungkin masyarakat awam adalah komunikasinya. Jadi dengan saya harapannya dengan karya saya orang itu bisa teredukasi juga gitu. Misalnya ketika ngelihat karya saya yang Algia tentang nyeri itu orang jadi lebih nyeri itu seperti ini ya, kontraksi itu begini ya. Jadi lebih ada pemahaman lah tentang hal-hal yang mungkin sepertinya jauh dari mereka padahal sebenarnya dekat juga dari mereka kan. Nempel gitu di badannya. Betul. Sebenarnya itu sih. Jadi pengen jadi sebagai media edukasi yang lebih lebih gampang dicerna oleh masyarakat. Karena awalnya keseharian. Dan keseharian saya sebenarnya kan ketemu orang, ketemu pasien gitu. Dan saya ada kecenderungan untuk berpikir dan kenapa ya gitu. Itu natural ya. Jadi udah kayak kebiasaan aja kenapa ya? Kenapa ya? Itu tuh selalu ada gitu. Dan ngelihat fenomena yang saya temuin sehari-hari itu yang jadi bahan pikiran apa ya? Jadi fuel ya, jadi fuel saya dalam berkesenian gitu. Kayak ini aku boleh sharing. Jadi kayak misalnya nih, uh, ketika orang datang ke dokter gitu ya, ke IGD atau ke klinik, yang mereka keluhkan itu pasti nyeri. Misalnya, aduh sakit perut, sakit kepala, sakit apa. Kenapa harus dikomplainin gitu awalnya? Kenapa ketika ada rasa tidak nyaman itu harus mencari pertolongan gitu awalnya? Kenapa sakit-sakit gitu? Terus uh, akhirnya dari situ saya berpikir emang sakit itu selalu tidak nyaman ya. Ada nggak sih sakit yang nyaman gitu misalnya? Ada nggak sih sakit yang sebenarnya tuh dia ngebawa happy gitu? Oh ada nyeri kontraksi nih waktu lagi hamil. Ya itu sakit, tapi dia juga sebenarnya excited kan karena mau ngeliat anaknya nih udah 9 bulan. Kayak hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin saya mikirnya jadi kayak kemana-mana gitu untuk mengerti nih kenapa sih si sakit atau si nyeri ini tuh jadi sesuatu yang uh, sampai ke IGD gitu, bisa tengah malam orang ke IGD gitu. Dan ternyata kan dari situ saya memahami bahwa nyeri itu untuk setiap orang itu berbeda, sangat subjektif sekali. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh pengalamannya gitu. Kayak orang misalnya dia tatoan nih, tapi dia takut disuntik. Kenapa nih? Gitu kan. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya tuh menggelitik ya. Jadinya seru sendiri gitu sebenarnya. Dan dari situ ada kebutuhan untuk menyalurkan dan yang bisa mewadahi itu di seni. Enggak, saya kurang menyukai cat normal. Karena karena ini ada satu satu apa ya kalimat dari Edgar Allan Poe ya yang saya setuju banget. What is normal for the spider is a chaos for the fly.
Jadi ya memang tergantung tergantung situasinya gitu. Jadi nggak bisa disamaratain, nggak bisa jadi nggak ada standar untuk normal itu seperti apa. Karena itu bagi setiap orang akan berbeda, dipengaruhi dengan background dan pengalaman dia. Itu subjektif jadinya. Kayaknya kuncinya tuh di komunikasi nggak sih? Kalau dari, maksudnya yang konsisten tetap harus dijaga dari masa ke masa itu adalah gaya komunikasinya. Karena apapun yang kita lakukan kan kita akan berhubungan dengan orang. Dan orang itu yang bisa membedakan antara tiap orang itu gimana cara dia memberikan informasi dan mengolah informasi gitu. Jadi kayaknya mau zamannya seperti apapun dan zaman kita sekarang yang penting itu gimana kita mendeliver sesuatu supaya orang itu mengerti gitu. Kalau misalnya kita udah satu paham, ya sama kayak saya sebagai dokter dan ada pasien, kalau kita sama-sama, ya saya pengen kamu sembuh, dia juga pengen sembuh kan. Tapi kadang ada yang caranya mungkin tidak sesuai gitu. Maksudnya secara mengedukasinya, jadi terkesan, oh ini kayak marah-marah nih dokternya atau gimana. Padahal mungkin maksudnya tidak seperti itu. Setelah menjalani keduanya ya dok ya, jadi kayak si kedokteran iya, kesenian iya, saya melihatnya jadi pandangan saya tentang kehidupan tuh banyak sedikit berubah sebenarnya. Dari sainsnya kan memang objektif, secara artnya tuh subjektif. Jadi akhirnya ketika melihat suatu kejadian atau misalnya melihat ada settingan pasien atau gimana gitu, justru saya jadi banyak belajar tentang bagaimana saya memahami hidup sendiri gitu. Karena yang tadi pertanyaan yang sebelumnya tentang menghubungkan antara suatu ilmu dengan ilmu yang lain, yang ngebantu saya memahami orang dalam menghadapi hidupnya gitu dok. Dalam konteks seorang dokter melihat orang manusia sebagai pesakit gitu. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang ternyata fragile gitu ya hidup tuh. Dokter pun juga manusia yang fragile gitu. Iya, fragile juga sebenarnya. Tapi kita disuruh menahan apa ya bahasanya untuk kayak lebih meresisten itu. Iya. Akhirnya kan kayaknya numpuk ya si perasaan-perasaan itu. Kalau nggak diolah mungkin akan jadi tumpul gitu. Tumpul kayak humanisnya, kayak melihat si pasien itu sebagai human gitu akhirnya. Karena saya lupa ya siapa yang ngomong, sebenarnya kalau kita treat human ya kita akan selalu menang gitu. Bukan masalah dia hidup atau mati semua atau enggak gitu. Kadang malah saya juga kalau kayak di IGD gitu ya, walaupun saya nggak bisa nih di rumah sakit, saya nggak bisa nih, harus dirujuk gitu. Kalau kita penyampaiannya enak, ada empatinya, bu ini ya kayak ini, mereka lebih legowo, lebih oh iya dok gitu, lebih gampang menerimanya daripada yang habis apa nggak kayak gitu, yang kayak tidak ada ikut gimana ya, merasakan gitu keriuhannya dia gitu kan. Harusnya kita juga mikir ya mungkin dia juga karena nggak tahu apa yang terjadi, jadi makanya cepet-cepet juga gitu. Ya mungkin gitu ya, jadi lebih humble nih gitu. Dan itu candu loh dok. Iya, bagi aku ya, jadi kayak pengen terus explore dan ngerasain banyak pengalaman gitu. Jadinya ada kebutuhan untuk ketemu orang, untuk melihat hidup saya kan sebenarnya di bubble ya, kalau hidup saya ya sebenarnya di bubble gitu. Jadi akhirnya tuh ada ketertarikan banget, kok kayaknya harus ketemu orang ini lagi, kayaknya menarik gitu. Jadi kalau saya sendiri ada kebutuhan untuk ngobrol, pengen tahu gitu ke orang. Saya observer sih sebenarnya, lebih ngeliat dulu gitu.